Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sinta Kazaira dengan NIM 23501910006. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fitokimia isolasi terpenoid dengan judul Kajian Isolasi, Karakterisasi, dan Aktivitas Anti Kanker Senyawa Terpenoid Karyopilin Oksid dari daun Hymenaea corbalier. Untuk latar belakangnya, kanker prostat merupakan salah satu jenis kanker yang paling sering ditemukan pada pria dan menjadi penyebab utama kematian akibat kanker di berbagai negara. Pengobatan yang tersedia saat ini, seperti kemoterapi dan terapi hormonal, masih memiliki keterbatasan berupa efek samping serta munculnya resistensi obat. Oleh karena itu, diperlukan pencarian senyawa anti kanker baru yang lebih efektif dan aman. Tumbuhan obat merupakan sumber metabolis sekunder yang berpotensi dikembangkan sebagai agen anti kanker. Salah satu tanaman yang menarik untuk diteliti adalah Hymenaea corbalier L, yang diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif, terutama golongan terpenoid. Penelitian ini berhasil mengisolasi karyopilin oksida dari daun corbalier dan menunjukkan bahwa senyawa tersebut memiliki aktivitas antiproliferatif serta mampu menginduksi apoptosis pada sel kanker prostat PC3 androgen independen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karyopilin oksida berpotensi untuk dikembangkan sebagai kandidat agen anti kanker berbasis bahan alam sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai proses isolasi, identifikasi, serta aktivitas farmakologinya. Tujuannya itu mengkaji tanaman Hymenaea corbalier sebagai sumber senyawa terpenoid, menjelaskan proses isolasi dan identifikasi karyopilin oksida, mengkaji aktivitas antiproliferatif dan apoptosis karyopilin oksida terhadap sel kanker prostat PC3, dan menilai potensi karyopilin oksida sebagai kandidat agen anti kanker berbasis bahan alam. Tanaman yang diisolasi yaitu Hymenaea corbalier L, kingdomnya Plantae, famili Pambaceae, genusnya Hymenaea, spesiesnya Hymenaea corbalier L. Selanjutnya yaitu morfologi dan bagian tanaman yang digunakan. Morfologi Hymenaea corbalier R, pohon besar dengan tinggi mencapai 20-40 meter. Batangnya berkayu, keras, berdiameter besar, dan menghasilkan resin. Daunnya majemuk, menyirip genap, terdiri atas 2 anak daun yang berbentuk lonjong hingga elips. Bunga berwarna putih, krem, dan tersusun dalam malai. Buah terbentuk potong berkayu beras dengan daging buah berwarna kuning kecoklatan. Untuk bagian tanam yang digunakan yaitu daun. Digunakan sebagai bahan penelitian untuk proses ekstraksi dan isolasi senyawa aktif. Dipilih karena mengandung berbagai metabolit sekunder, terutama golongan terpenoid. Melalui proses bioactivity gilded fractionation berhasil diisolasi senyawa karyopilin oksida yang memiliki aktivitas antiproliferatif terhadap sel kanker prostat PC3. Selanjutnya yaitu kandungan kimia tanaman. Pada metabolit sekunder itu terdapat terpenoid, flavonoid, fenolit, steroid, dan resin minyak atsiri. Golongan terpenoid merupakan kelompok senyawa yang paling banyak dikaitkan dengan aktivitas farmakologis tanaman ini. Selanjutnya yaitu metode isolasi. Isolasi senyawa dilakukan menggunakan pendekatan bioactivity guide fractionation, yaitu proses pemisahan yang dipandu oleh aktivitas biologi setiap fraksi. Tahapan isolasi meliputi preparasi sampel daun, ekstraksi menggunakan pelarut organik, fraksinasi kromatografi, pemurnian fraksi aktif, dan identifikasi senyawa. Proses ekstraksi
Daun Hymenaea corbarir dikeringkan dan dihaluskan sebelum diekstraksi menggunakan metode soklet. Pelarut yang digunakan itu N-heksan, diklometana, dan etanol. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa ekstrak N-heksan memiliki aktivitas antiproliferatif paling tinggi sehingga dipilih untuk proses vaksinasi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu vaksinasi dan pemurnian. Setelah diperoleh ekstra N-heksan yang menunjukkan aktivitas antiproliferatif tertinggi, dilakukan proses vaksinasi menggunakan kromatografi kolom silika gel. Metode ini bertujuan memisahkan komponen-komponen dalam ekstrak berdasarkan perbedaan polaritas dan afinitasnya terhadap fase diam serta fase gerak. Vaksinasi yang dihasilkan kemudian diuji kembali aktivitas sitotoksiknya terhadap sel kanker prostat PC3 melalui pendekatan bioactivity guide fractionation. Fraksi yang menunjukkan aktivitas tertinggi dipilih untuk tahap pemurnian lebih lanjut menggunakan teknik kromatografi lanjutan hingga diperoleh subfraksi aktif SVF3. Hasil pemurnian menunjukkan bahwa subfraksi SPB3 mengandung komponen dominan yang kemudian diidentifikasi sebagai karyopilin oxide, senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antiproliferatif dan proapoptosis pada sel kanker prostat PC3. Selanjutnya yaitu identifikasi senyawa sekaryopil oxide. Identifikasi senyawa hasil isolasi dilakukan menggunakan metode gas kromatografi massa spektrofotometri. Teknik ini digunakan untuk memisahkan komponen dalam sampel sekaligus mengidentifikasi senyawa berdasarkan pola fragmentasi spektrum massanya. Hasil analis GCMS terlampir. Selanjutnya itu aktivitas antiproliferatif. Aktivitas antiproliferatif diuji terhadap sel kanker prostat PC3 menggunakan metode MTT assay. Hasilnya terlampir. Hasil ini menunjukkan bahwa karyopilin oxide mampu menghambat pertumbuhan sel kanker dan memiliki selektivitas yang lebih tinggi terhadap sel kanker dibandingkan sel normal. Selanjutnya, aktivitas induksi apoptosis. Selain menghambat proliferasi sel, karyopilin oxide juga mampu menginduksi apoptosis. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah sel yang mengalami apoptosis setelah perlakuan selama 24 jam. Total apoptosis meningkat hingga 43,81%, menunjukkan bahwa senyawa ini mampu memicu kematian sel kanker secara terprogram. Potensi pengembangan sebagai agen anti kanker. Berdasarkan hasil penelitian, karyopilin oxide memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai agen anti kanker berbasis bahan alam. Keunggulan yang dimiliki yaitu ada aktivitas antiproliferatif yang baik, mampu menginduksi apoptosis, bersifat relatif selektif terhadap sel kanker, dan berasal dari sumber alami. Namun, masih diperlukan penelitian lanjutan secara in vivo dan uji klinis. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Daun Hymenaea corbalir mengandung senyawa terpenoid karyopilin oxide. Senyawa berhasil diisolasi melalui metode bioactivity guide fractionation. Selanjutnya, identifikasi menggunakan gas kromatografi massa spektrofotometri mengonfirmasi keberadaan karyopilin oxide sebagai komponen aktif. Senyawa menunjukkan aktivitas antiproliferatif dan proapoptosis terhadap sel kanker prostat PC3. Dan karyopilin oxide berpotensi dikembangkan sebagai kandidat agen anti kanker berbasis bahan alam. Untuk saran yaitu perlu dilakukan penelitian in vivo untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan senyawa. Diperlukan kajian farmakokinetika dan toksisitas yang lebih mendalam. Dan yang terakhir itu karyopilin oxide berpotensi dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat obat anti kanker dari bahan alam.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.